Di sebuah desa, nelayan yang sederhana, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan kehidupan di laut. Ayahnya seorang nelayan yang telah tiada, meninggalkan Jaka dan ibunya untuk bertahan sendiri. Setiap hari, Jaka pergi melaut, mencari ikan demi menghidupi keluarganya yang miskin. Namun, belakangan ini, laut menjadi aneh. Para nelayan mengeluh karena hasil tangkapan berkurang, dan beberapa di antara mereka menghilang secara misterius. Desas-desus beredar bahwa lautan sedang murka. Beberapa orang tua di desa percaya bahwa ini adalah ulah siluman laut yang marah karena wilayah mereka terganggu. Suatu malam, Jaka mendayung perahunya lebih jauh dari biasanya. Bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang tenang. Namun, tiba-tiba suara jeritan terdengar dari kejauhan. "Telung!" Jaka menajamkan pendengarannya. Ia melihat seseorang di tengah laut, terombang-ambing di antara ombak. Tanpa berpikir panjang, ia segera mendayung menuju sumber suara itu. Saat ia mendekat, Jaka terkejut melihat seorang wanita cantik dengan rambut panjang sehitam malam. Matanya bersinar aneh dalam cahaya bulan, dan tubuhnya terlilit jaring-jaring nelayan. "Tenang, aku akan menolongmu," kata Jaka. Dengan cepat, ia menarik jaring itu dan melepaskan wanita tersebut. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kelegaan dan berkata lirih, "Terima kasih, Ime, tapi kau harus segera pergi sebelum mereka datang." Jaka mengerutkan kening. "Mereka? Siapa yang kau maksud?" Sebelum wanita itu sempat menjawab, permukaan laut tiba-tiba bergolak hebat. Ombak besar muncul, dan dari dalam kegelapan laut terdengar suara geraman yang mengerikan. Jaka memandang sekeliling dengan waspada. Laut yang tadi tenang, kini bergolak. Ombak tinggi menghantam perahunya, membuatnya hampir terbalik. Dari dalam kegelapan, muncul sosok-sosok besar dengan mata menyala merah. Mereka menyerupai manusia, tetapi tubuh mereka dipenuhi sisik dan sirip tajam, seperti ikan buas. "Kau telah mengganggu urusan kami manusia," geram salah satu makhluk itu. Jaka menelan ludah. "Aku hanya menolong wanita ini. Apa salahnya?" Wanita yang baru saja ia selamatkan berdiri dengan lemah. Mata emasnya berkilat marah saat menatap para makhluk laut itu. "Pergi! Aku bukan tawanan kalian lagi." Suaranya bergetar penuh kemarahan. Salah satu makhluk itu tertawa seram. "Ratu, kau pikir bisa kabur dari kami? Kau telah melanggar peraturan lautan. Hukumanmu adalah kematian." Jaka terkejut. "Ratu?" Wanita ini ternyata bukan manusia biasa. Tiba-tiba, laut kembali bergemuruh. Wanita itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya berkilauan seperti sisik mutiara, dan dari punggungnya muncul sirip yang tajam. Matanya bersinar lebih terang, menunjukkan wibawa seorang penguasa laut. "Jika kalian memaksa, aku tidak akan tinggal diam," teriaknya. Dengan satu gerakan tangannya, ombak besar muncul dan menghantam para makhluk laut itu. Mereka terhempas ke belakang, tetapi segera bangkit kembali, siap menyerang. Jaka menyadari bahwa ini bukan pertarungan yang bisa ia menangkan. Ia harus melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia mengayunkan dayungnya ke salah satu makhluk yang mencoba menyerang wanita itu. Brak! Makhluk itu terjatuh ke dalam air. Yang lain menoleh ke arah Jaka dengan marah. "Kau berani melawan kami, manusia?" Jaka menegakkan tubuhnya. "Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti orang yang sudah kuselamatkan." Wanita itu menatap Jaka dengan terkejut, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, manusia. Sekarang, giliran aku yang melindungimu." Tiba-tiba, dari tubuh wanita itu muncul cahaya biru yang menyilaukan. Angin laut berputar kencang, dan ombak membentuk pusaran besar. Para makhluk laut itu berteriak marah. Tetapi kekuatan wanita itu semakin kuat. "Pergilah sebelum terlambat," bisiknya pada Jaka. Namun, sebelum Jaka bisa bergerak, pusaran air itu mengelilingi mereka berdua, dan dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya terseret ke dalam laut yang dalam. Jaka terbangun dengan tubuh terasa ringan, seolah melayang. Saat membuka mata, ia terkejut mendapati dirinya tidak berada di permukaan laut, melainkan di dalamnya. Anehnya, ia bisa bernapas seperti di daratan. Ia melihat sekeliling. Di hadapannya terbentang sebuah kerajaan megah di dasar laut. Istana kristal berkilauan,
diterangi cahaya biru dari batu laut yang bercahaya. Ikan-ikan berwarna-warni berenang di antara bangunan tinggi yang berkilauan seperti zamrud. Di mana? Aku, gumamnya. Kau berada di istana Laut Selatan. Jawab suara lembut. Jaka menoleh dan melihat wanita yang ia selamatkan berdiri di dekatnya. Kali ini, ia tampak lebih anggun dengan jubah biru berhiaskan mutiara. Mahkota kecil bertengger di kepalanya. Kau benar-benar seorang ratu, ujar Jaka, masih tak percaya. Wanita itu tersenyum. Namaku Naira, Ratu Siluman Hiu. Aku berhutang nyawa padamu, Jaka. Sebagai balasannya, aku memberimu berkah. Jaka mengerutkan kening. Berkah? Berkah? Naira mengangkat tangannya. Dan tubuh Jaka mulai bersinar. Ia merasakan energi mengalir di dalam dirinya lebih kuat, lebih cepat. Seolah ia telah menjadi bagian dari lautan. Kau sekarang memiliki kekuatan laut, kata Naira. Kau bisa berenang tanpa takut tenggelam, berbicara dengan makhluk laut, dan memiliki keberuntungan di setiap perburuan ikan. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jaka terdiam. Ia masih tak percaya bahwa hanya karena menyelamatkan seorang wanita, ia kini mendapatkan kekuatan luar biasa. Namun, dalam hatinya muncul keraguan. Tapi, kenapa kau melakukan ini untukku? Mata Naira sedikit meredup. Karena aku telah lama menunggu seseorang seperti dirimu. Seseorang yang berani menolong tanpa mengharapkan imbalan. Dunia laut dan dunia manusia telah lama bermusuhan. Mungkin dengan keberadaanmu, keseimbangan itu bisa berubah. Jaka termenung. Ia hanyalah seorang pemuda desa biasa. Bagaimana mungkin ia bisa mengubah sesuatu sebesar itu? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Naira menggenggam tangannya. Sekarang, aku akan mengantarmu kembali ke desamu. Tapi ingat, hidupmu telah berubah. Takdir akan segera mengujimu. Dengan satu gerakan tangannya, ombak kembali muncul, menyelimuti Jaka. Dan saat ia membuka mata, ia telah kembali ke daratan. Namun, sesuatu berbeda. Ia bukan lagi Jaka yang dulu. Sejak kembali dari istana bawah laut, hidup Jaka benar-benar berubah. Setiap kali ia pergi melaut, perahunya selalu penuh dengan ikan, bahkan tanpa harus memasang jaring terlalu lama. Ombak yang dulu sering menggoyangkan perahunya, kini terasa tenang di sekitarnya. Seolah lautan mengenal dan melindunginya. Para nelayan desa mulai memperhatikannya. Jaka, kau jadi luar biasa sejak beberapa hari lalu. Apa rahasianya? Tanya seorang nelayan tua. Jaka hanya tersenyum kecil. Mungkin hanya keberuntungan. Namun, keberuntungannya tidak hanya soal ikan. Tubuhnya lebih kuat, gerakannya lebih cepat, dan ia bisa menyelam lebih lama tanpa kehabisan napas. Ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan lagi manusia biasa. Tapi di balik semua itu, kegelisahan mulai muncul di hatinya. Suatu malam, saat ia duduk di tepi pantai, ombak tiba-tiba menggulung dengan cara yang aneh. Dari dalam air, muncul sosok yang sudah ia kenal. Naira. Ada apa? Tanya Jaka. Naira terlihat cemas. Lautan dalam bahaya. Aku membutuhkan bantuanmu. Jaka mengernyit. Bahaya? Apa maksudmu? Naira menatapnya dengan serius. Para penguasa laut lain tidak senang aku memberi kekuatan pada seorang manusia. Mereka menganggapmu ancaman. Mereka akan datang. Dan mereka tidak akan berbelas kasihan. Darah Jaka berdesir. Jadi, aku telah membawa masalah. Naira menggeleng. Tidak. Aku yang memilih jalan ini. Aku percaya kau bisa menjadi jembatan antara manusia dan dunia laut. Tapi sekarang, kau harus memilih. Tetap hidup sebagai manusia, atau bergabung denganku untuk melindungi lautan. Jaka terdiam. Hatinya bimbang. Ia tak pernah membayangkan dirinya akan terlibat dalam konflik besar seperti ini. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari tengah laut. Ombak bergejolak, dan dari dalam kegelapan muncul sosok raksasa berbentuk bayangan hitam dengan mata merah menyala. Jaka, kau tidak punya banyak waktu. Pilih sekarang, seru Naira. Jaka mengepalkan tangannya. Ia tahu, sejak malam ia menyelamatkan Naira, takdirnya telah berubah. Kini, ia harus menentukan jalannya sendiri. Ombak menggila. Langit yang tadinya cerah, kini tertutup awan hitam pekat. Sosok raksasa dengan mata merah menyala, berdiri
di tengah lautan. Suaranya menggema, menggetarkan udara. Manusia tidak pantas memiliki kekuatan laut. Serahkan anak itu, atau aku akan menghancurkan desa ini. Jaka menatap Naira. Siapa dia? Naira menggertakkan giginya. Itu Raja Laut Utara, penguasa yang percaya bahwa manusia adalah musuh laut. Jika dia menang, bukan hanya kau, tapi seluruh desamu akan binasa. Jaka mengepalkan tangan. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi, ini tentang desa, tentang orang-orang yang ia cintai. Aku tidak akan lari, serunya. Raja Laut Utara mengangkat tangannya, dan pusaran air raksasa muncul, siap menghantam desa. Jaka melompat ke laut. Ajaibnya, tubuhnya menyatu dengan air, bergerak secepat ikan hiu. Dengan kekuatan barunya, Jaka menyerang, tetapi tubuh Raja Laut Utara terlalu besar dan kuat. Sekali tepis, Jaka terlempar jauh. Naira ikut bertarung, melepaskan serangan ombak tajam. Tapi raja itu tidak mudah dikalahkan. Jaka sadar, mereka tak akan menang dengan kekuatan biasa. Lalu ia teringat kata-kata Naira, kau bisa menjadi jembatan antara manusia dan laut. Matanya membulat. Mungkin inilah tujuannya. Ia berenang secepat mungkin ke arah pusaran air yang dibuat Raja Laut Utara dengan kekuatan laut dalam tubuhnya. Ia menyentuh pusaran itu dan tiba-tiba airnya berubah dari yang liar dan menghancurkan menjadi tenang dan melingkupi tubuh Jaka dengan cahaya biru terang. Laut tidak ingin kehancuran, teriak Jaka. Energi biru itu menyebar, menggetarkan seluruh lautan. Para makhluk laut yang tadinya diam mulai bergerak, membentuk barisan di belakang Jaka dan Naira. Ikan-ikan besar, hiu-hiu penjaga, hingga paus-paus raksasa mengelilingi mereka. Raja Laut Utara mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan? Jaka menatapnya tajam. Aku tidak akan melawanmu dengan kebencian. Aku akan menghentikanmu dengan kekuatan laut yang sebenarnya keharmonisan. Dalam sekejap, cahaya biru itu berubah menjadi gelombang besar yang menyelimuti Raja Laut Utara. Ia berteriak marah. Tetapi kekuatan itu tidak melukai, melainkan menenangkannya. Perlahan, matanya yang merah padam, tubuhnya menyusut, dan ombak kembali tenang. Ia mendesah. Aku mengerti sekarang. Kau bukan ancaman, kau adalah harapan. Raja Laut Utara menatap Jaka sekali lagi, sebelum tubuhnya larut ke dalam lautan, menghilang dalam kedalaman. Jaka menghela napas. Ia telah menang bukan dengan kekuatan, tetapi dengan pemahaman. Naira tersenyum bangga. Kau benar-benar berbeda, Jaka. Mungkin kaulah harapan baru bagi lautan dan manusia. Jaka menatap laut yang kini tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.